Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, di pagi hari ini kita akan belajar mengenai simple past tense dalam bentuk verbal dan juga nominal. Yang pertama, dalam bentuk verbal atau verbal sentence. Seperti yang telah kita pelajari pada 2 minggu sebelumnya, bahwa kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja atau verb, dan juga kalimat yang predikatnya adalah kata kerja. Jadi, kata kerja digunakan dalam kalimat verbal. Contohnya, I watched a movie yesterday. Watch merupakan kata kerja bentuk kedua dari watch. Lalu, she went to Bali last week. Di sini kata kerjanya atau verbnya adalah went, karena ini merupakan kalimat past, maka when itu merupakan bentuk kedua dari go sebagai verb pertama. Yang ketiga, I saw a beautiful girl last Saturday. Doni lived in Bengkulu last year. Dan yang terakhir, I studied English at elementary school. Jadi di antara 5 kalimat tersebut merupakan kalimat verbal karena mengandung kata kerja atau verb. Lalu ada beberapa kegunaan dari simple past tense. There are 2 use of simple past tense. Yang pertama, untuk mengungkapkan tindakan yang diselesaikan di masa lalu. Jadi tindakan yang sudah kita selesaikan. Contohnya, she visited here yesterday. Berarti dia mengunjungi tempat ini kemarin. Lalu yang kedua, we went to Jakarta last night. Kami pergi ke Jakarta malam tadi. Jadi dari kedua contoh tersebut tindakannya sudah selesai di masa lalu. Yang pertama selesai pada hari kemarin, dan yang kedua yang B tadi malam. Lalu simple past tense juga bisa digunakan jika kejadian sebenarnya sudah terjadi di masa lalu, bahkan jika waktu tertentu tidak disebutkan. Jadi kita tidak pakai penanda waktu seperti yang tadi, yang yesterday, last night, last year, atau yang lain. Jadi langsung saja. Contohnya, you lived in Bandung. Di sini tidak memakai kata keterangan. Yang kedua, I studied English while he was in Jambi. Lalu formula dari past tense. Di sini ada 2 bentuk yang bisa kita buat dari kalimat past. Yang pertama, aktif dengan rumusnya subject, verb 2, object. Dan juga yang pasif, subject, be2 atau was, were. Kalian pasti sudah tahu penggunaannya yang mana saja. Dan di sini ada beberapa catatan dalam past tense. Yang pertama, dalam past tense selalu menggunakan keterangan waktu. Tidak selalu, tetapi harus menggunakan keterangan waktu yang spesifik. Di situ ada beberapa contohnya, bisa dibaca. Lalu menggunakan kata kerja bentuk kedua seperti did, visited, went, ate, dan lain-lain. Dan juga to be yang digunakan was and were. Oke, contohnya, contoh kalimat aktif yang positif. I ate my breakfast. Ketika kita ingin membuat kalimat negatif dari kalimat positif tersebut, tinggal tambahkan not sebelum to be-nya. Jadi, I did not eat my breakfast. Dan juga seterusnya. Lalu, di kalimat pasif, seperti dari rumus bahwa subject be2 dan verb 3. The book was arranged by librarian. The book merupakan subjek, was merupakan be bentuk kedua, dan arrange itu merupakan verb 3 dari arrange. Dan juga kalian bisa memvariasikan bentuk-bentuk kalimat seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mr. Rifki. Oke, thank you for Mr. Aji yang sudah menjelaskan di penjelasan pertama. Selanjutnya, Mr. akan menjelaskan tentang nominal sentence. Nominal sentence dalam
past tense, yaitu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja atau kalimat predikatnya itu berupa to be. Jadi maksudnya adalah seperti yang kita tahu bahasanya kata kerja itu yang seperti memakan atau memandikan atau mengemudikan. Nah, tetapi di sini nominal sentence maksudnya itu bukan kata kerja, otomatis noun, adjective, adverb. Di mana noun merupakan kata benda, adjective merupakan kata sifat, dan adverb merupakan kata keterangan. Yuk kita langsung masuk dalam ke contoh. Oke, kita masuk ke dalam kalimat pertama, yaitu they were football players. Oke, di sini kita bisa lihat bahwasanya were merupakan to be. To be dari past tense yaitu ada dua, yaitu was dan were. Jadi kalau I, we, they itu memakai were, dan she, he, it itu memakai was. Oke, selanjutnya nomor 2. He was a student last year. Dia adalah seorang siswa akhir tahun ini. Kemudian ketiga, Justin was a singer last month. Yang keempat, you were clever. Kamu sangat pintar. And the last is my sister was sick last night. Adik perempuan saya sakit kemarin malam. Kita masuk ke dalam rumus nominal in simple past tense. Seperti yang sudah Mr. jelaskan sebelumnya, bahwasanya rumusnya dalam nominal dalam simple past tense itu subject plus be2, verb to be yang bentuk kedua yaitu was dan were, plus complement. Complement itu adalah noun atau adjective atau adverb of place or time. Kita masuk dalam example. Nomor 1, noun. Nah, dalam kata benda, contohnya I was a singer in 2000. Saya adalah seorang penyanyi pada tahun 2000. Kemudian kalau untuk kalimat negatifnya cukup mudah, kita hanya menambahkan not. Jadi I was not a singer in 2000. Kemudian yang interrogatif. Nah, kalau untuk interrogatif atau kalimat tanya, to be-nya ditaruh ke depan, yaitu was. Kemudian baru diikuti subjek dan noun-nya. Jadi was I singer in 2000. Sama juga dengan halnya adjective dan adverb, di mana kalau di adjective you were a naughty boy, kamu adalah anak laki-laki yang nakal. Terus yang negatifnya you are not a naughty boy, kamu bukan anak laki-laki yang nakal. Dan were you a naughty boy, apakah kamu anak laki-laki yang nakal. Kemudian yang di adverbnya she was late yesterday, jadi dia telat kemarin. Kemudian yang di negatifnya she was not late yesterday, dia tidak telat. Yang dia perempuan ya, dia perempuan tidak telat kemarin. Was she late yesterday? Apakah dia perempuan telat kemarin? Oke, itulah penjelasan yang bisa Mr. Aji dan Mr. Rifki sampaikan tentang simple past tense. Dan jika anak-anak sekalian ada yang belum mengerti tentang simple past tense, tentang simple past tense dalam bentuk nominal maupun verbal, bisa tanyakan langsung ke Mr. Aji atau Mr. Rifki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.